Ya. Sebenarnya mandul itu tuh salah dari istrinya atau suaminya? Nah, ini stigma yang harus kita rubah. Mandul itu justru dari suaminya. Hah? Kita kasih solusi. Kenapa saya datangkan beliau, Dr. Tono? Karena lagi rame ada hubungannya sama Anda nih, Dok. Polwan bakar suami di Mojokerto. Waduh. Psikolog forensik singgung baby blues syndrome. Iya betul. Nih gini, Dok. Ini rame ya. Anda ini kan bisa dibilang pakar bayi tabung nasional. Iya. Soalnya kalau saya lihat konten-konten Anda yang akhirnya saya share ke tim saya, Iya. itu terkait orang 10 tahun Ya. nggak punya bayi, akhirnya punya. Betul. Ya kan, terus masalah embrio apa segala macam lah, saya kurang paham. Iya. Ada yang nunggu 8 tahun, taunya ternyata nggak perlu bayi tabung, nggak perlu obat-obatan, tapi Anda malah menyarankan ada satu trik yang ujung-ujungnya secara normal hamil. Betul. Yang penting kita adalah mencegah jangan sampai dia bayi tabung justru. Oh. Karena banyak sekali pengeluaran dari pasangan suami istri ini yang sebetulnya bisa dicegah. Itu devisa keluarga bisa hilang. Tapi Dok, kan dokter kan harusnya komersil kata orang-orang. Ya, Stigmanya betul. begitu. Harusnya langsung suruh bayi tabung dong, kan lumayan dong. Jangan dong. Oh, nggak bisa begitu ya? Jangan. Nah, Rame, nanti Ya. kita bahas satu persatu gini, Dok. Ya, oke. Terkait baby blues, terkait bayi tabung, susah hamil, ujung-ujungnya Ya. sebenarnya mandul itu tuh salah dari istrinya atau suaminya. Nah, ini stigma yang harus kita rubah. Karena sebagian mandul itu justru dari suaminya. Hah? Yang pertama pasti qadarullah, udah takdir Allah. Iya. Nah, yang kedua adalah, ini kan kenapa saya bilang kata-kata salah, ini saling menyalahkan. Ini Ya, gara-gara kamu. Tapi nah. orang ngiranya katanya mandul itu dari perempuan ya, Dok. Jangan dijawab deh. Kebanyakan perempuan katanya, tapi kita jawab nanti ya. Oke, siap. Dr. Tono, terima kasih, Dok, sekali lagi, Dok. Makasih dari Sama-sama, Dok. Saya melihat bahwa fenomena yang terjadi ini kan luar biasa ya. Saya rasa Anda yang memiliki kapasitas untuk menjawab. Betul. Ini lingkupnya kan meskipun agak keluar-luar topik banyak ya, Yes. tapi ujung-ujungnya muaranya satu. Satu. Tentang suami istri, bapak ibu, Ya. gitu ya, ayah bunda. Oke. Ya memang ujung-ujungnya berharap pengen punya anak, tapi Allah takdirkan mandul misal. Iya. Lalu coba pakai bayi tabung. Iya. Lahirlah anak, suaminya sibuk, berantem, baby blues, suaminya dibakar. Iya, betul. Sebenarnya ada apa sih, Dok, nih? Kita bahas dari yang Ya. yang dokter lebih tahu lah. Pokoknya runutannya gimana sih, Dok? Terus belum lagi tentang nyeri haid. Betul. Itu bisa cerai juga katanya, Dok. Bisa cerai juga gara-gara nyeri haid, karena itu sebetulnya yang kalau kita waspada dari awal dan tahu apa-apa yang harus kita lakukan pada suami dan istri, itu kita bisa mencegah pengeluaran devisa keluarga loh. Wah, keren. Keluarga muda dan devisa negara, karena sebagian besar bayi tabung juga itu diintip oleh Singapura dan Malaysia. Jadi kita itu berapa triliun coba ke luar negeri, padahal di kita ada. Jadi stigma-stigma itu kita harus hapus. Nah, yang paling penting adalah apa? Ada Iya, Dok. perbaikan pola hidup. Kalau untuk mencegah jangan sampai bayi tabung, jangan sampai sakit reproduksi, kista atau endometrius, adenomyosis. Wah, oke. Oh, dari situ berarti ya? Dari situ tadi malam saya praktek ya, ada dari 9 provinsi nangis karena nyeri haidnya udah nggak tahan. Oke. Dan itu apa yang takut, saya posting juga, ternyata dia takut suaminya cerai. Dan banyak juga perceraian yang disalahkan karena nyeri haid gitu. Oleh karena itu harus peduli haid di sini. Wah, keren. Tapi apa hubungannya, Dok? Maksudnya nyeri haid dari sudut pandang saya seorang suami, ayah gitu ya. Iya. Nyeri haid bukannya karena memang datang bulan? Ya. Akhirnya minum-minum tertentu terus biar haidnya. Sebenarnya apa sih, Dok, maksudnya? Jadi ada satu penyakit Ah, Satu penyakit itu yang paling banyak penyebabkan bayi tabung atau minta pertolongan ke ahli fertility itu adalah dari mulainya nyeri haid. Kalau didiagnosa awal dan diperiksa serta diketahui lebih awal, itu bisa direncanakan. Pengobatannya itu jangka panjang sampai seumur hidup, seumur dia masih tidak menopause, karena akan kambuh. Nah, itu kista-kista itu kan, kista dari situ ya? endometriosis, kista adenomyosis. Nah, itu gitu. Oke. Kalau kita buka data, kira-kira tingkat apa ya?
tingkat Kejadian dan seterusnya. Karena kan Anda punya followers kan banyak banget nih. Ya. Di Reels berapa ratus ribu ya, hampir sejuta kayaknya itu ya. Ya kan, maksudnya artinya banyak video-video yang saya tontonin gitu ya. Kita runut aja kali, Dok. Sampai akhirnya terjadi tadi yang saya singgung di awal mengenai polwan bakar suami. Ini kan karena baby blues gitu ya, begitu dicari tahu gitu kan. Terlepas dari katanya beritanya suaminya selingkuh lah segala macamnya, main perempuan, ya Allah alam ya, itu saya lagi nggak bahas tentang aibnya, tapi tentang kasus yang lagi ramainya itu seperti itu gitu kan. Nah ini kan tuh Kompolnas minta kejiwaan polwan yang bakar suami diperiksa, diduga alami depresi usai melahirkan. Kok malah polemik tentang melahirkan tuh kayak menakutkan gitu. Maaf, ada juga kan yang ngomong akhirnya mereka takut punya anak, apa namanya istilahnya, anak-anak sekarang tuh yang nggak mau punya anak, child free. Ya, akhirnya jadi kan, gue child free aja, gue pengen pacaran terus, gue ribet punya anak. Betul. Itu sudah terjadi di Jepang, Korea, juga Taiwan, Singapura bahkan. Betul-betul dia krisis dari kependudukan loh, Der. Krisis kependudukan. Dia datangkan juga orang-orang pekerja dari kita kan. Padahal kita mau bonus demografi. Ya. Nah, apa yang menjadi tadi saya bilang ada si polwan itu heboh bakar suami. Baby blues itu memang terjadi pada 49% wanita habis melahirkan. Apa faktor utamanya? Coba kita bahas satu persatu deh. Dukungan suami. Kenapa? Jadi orang melahirkan itu kan stres, tapi itu gejala sementara karena perubahan hormonal. Dan itu terjadi antara hari ke-1, ke-2 sampai minggu ke-3. Nah yang rusak kan di dalam berita ya, saya tahu betul enggaknya judi online. Tahu. Judi online gila tuh, pada justru orang-orang yang pendapatannya pas-pasan mengadu untung di situ. Dan akhirnya kan jadi kepercayaan kita kan nggak boleh judi ya. Iya dong. Iya dong. Oh ya katanya juga sempat ramai kan disinyalir suaminya itu juga katanya sibuk ngabisin duit judi online. Katanya loh, mudah-mudahan saya salah gitu ya. Berarti kalau kita coba step by step berurut ya sampai bahas mengenai ini, Ashanti juga ngomong. Gini Dok, kita runut aja Dok. Kita biar clear aja nih Dok. Susah punya anak tuh karena apa? Jadi susah punya anak itu bisa faktor suami, bisa faktor istri. Ya. Jadi dua itu bisa susah. Yang sering di kita, Der, itu orang mengeluarkan uang yang tidak perlu. Apa ya yang pertama? Karena setelah waktu mau wedding itu olahraga, pengen pakai baju pengantin keren gitu ya. Mau jadi perhatian, jadi putri. Tapi setelah nikah, dia naik berat badannya. Kalau berat badan naik 5-10%, terjadilah gangguan siklus haid. Biasanya haid. Nah, itu sama sekali dianggap remeh. Tapi itu sangat berpengaruh kepada hormon wanita. Bisa jadi benjolan di payudara, bisa jadi kista, bisa jadi nyeri haid, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya awal mula yang kita harus betul-betul kasih solusi pada wanita-wanita dan pasangan suami istri. Kan kalau pengantin baru tuh begitu pengantin baru kan ini malam-malam biasa lah seksual gitu kan. Habis itu lapar, makan apa mie instan misalnya, jumbo lagi gitu kan. Nah makan lagi gitu kan. Nah itu meningkatkan berat badan. Biasanya olahraga tidur-tiduran gitu kan. Nah itu awal mula dari sering kenapa dia tidak punya anak. Gitu dari pola makan ya. Pola makan. Itu ngaruh ya pertama. Jadi bukan karena di luar yang memang dari takdir Allah ya. Kita ikhtiarnya nih. Bukan karena ada satu sel yang memang nggak tahu lah. Mungkin pas dari dia konsumsi sebelum punya anak, yang sebelum berhubungannya atau setelahnya. Gimana sih? Ada yang jadi ada kita bagi ya. Dari faktor laki-laki itu gangguan sperma. Ternyata 30-40% laki-laki itu terdapat gangguan sperma. Ini tiap 10 tahun diulang tuh. WHO itu memeriksa hampir 100.000 laki-laki. Kemudian dibikin standar. Standar normal itu standar minimal sebetulnya untuk hamil.
Oleh karena itu biasanya pada laki-laki pola hidup juga ya, merokok dan lain sebagainya itu bisa merusak antioksidan itu loh. Antioksidan itu atau jadi oksidatif stres sehingga spermanya rusak. Yang kedua pada wanita itu paling banyak yang sulit punya hamil itu tadi nyeri haid, kista, endometriosis, adenomiosis, dan yang paling ini paling sekarang menakutkan di klinik kami itu penyebabnya adalah infeksi saluran tubanya. Itu kan kalau salurannya terganggu nggak mungkin dia bisa hamil. Padahal sederhana, itu dari keputihan. Dan ini ternyata kebanyakan juga penyebabnya tuh chlamydia, dan itu ditularkan antara suami istri. Oh, jadi kalau apa tadi Chlamydia susah punya anak apa segala macam itu virus apa bakteri? Bedanya virus sama bakteri apa, Dok? Jadi kalau virus itu kan adalah Tidak menular. bisa virus itu kan misalnya kanker serviks penyebabnya virus. Oke. Tapi artinya maksud saya ini sifatnya dari luar ke dalam atau memang yang dari dalam keluar gitu loh, Dok? Jadi seseorang nih ya, ini penting banget nih disimak. Seseorang dari sama istri itu punya anak. Iya. Ya, itu blueprint genetiknya itu sudah ada. Blueprint genetiknya. Oke. 99% di atas 90% sama. Blueprint dari istri, blueprint dari suami. Oke. Genetiknya apa? Tinggal kita lihat. Itu pentingnya juga melihat keturunan. Apakah dari atau dari suami itu ada yang diabetes nggak? Hati-hati ke anaknya. Pola hidup di rumahnya harus dirubah. Karena itu akan diturunkan. Waktu anaknya atau ibunya ada kista nggak? Itu diturunkan. Apakah ibu bapak sampai ke keturunan kedua ada benjolan payudara atau kanker payudara? Itu harus diwaspadai dan itu harus diidentifikasi oleh semua keluarga. Karena itu sangat mempengaruhi. Jadi kopi genetik, makanya kalau orang kebakaran kan dicari, atau teroris misalnya, dicari darah orang tua atau sel, dicocokkan genetiknya sama nggak? Nah itu sebetulnya semua manusia itu genomnya 99% sama, hanya sekitar 0,4 atau 0,5% yang membedakan antara Derry dengan saya. Itu namanya fenotip kalau di ilmunya ya. Jadi bentuknya, tapi semuanya tuh sama. Kromosomnya tuh sama. Oh, berarti boleh nanya dong, Dok, izin misalnya kayak kita mau nikah gitu ya. Kita boleh nanya dong ke si calon istri atau calon suaminya untuk cek darah misalnya. Persis, harus. Oh, memang begitu ya? Harus. Cara sederhananya cek darah gitu. Cek darah. Untuk membuktikan bahwa apakah ini nanti, apa tadi saya nggak tahu istilah kedokteran atau medisnya, jadi kromosomnya sama. Bisa tuh? Bisa. Makanya maaf, bisa jadi ntar terkait mungkin kita langsung hajar tanpa ngecek, taunya misalnya anaknya apa? Down syndrome. Bisa dari situ juga? Bisa. Jadi gini, yang paling harus waspada, kita tuh ada di belt thalassemia. Dan thalassemia itu, apa tuh, Dok? Thalassemia itu adalah penyakit darah. Dan itu adalah salah satu mengambil biaya pemerintah, dana APBN kesehatan setelah kanker. Gila nggak? Wow. Kita itu hidup di belt thalassemia. Dan itu mudah sekali cek dari darah. Kalau misalnya HB-nya turun, MCV turun, MCHC turun, itu hampir pasti thalassemia minor. Dan di kita itu kalau lihat di media atau apa, ada lebih dari 20 juta pengidap thalassemia minor, artinya pembawa sifat. Kalau pembawa sifat dengan pembawa sifat ketemu, jadilah thalassemia mayor. Tiap 2 minggu, tiap 1 minggu harus ditransfusi darah. Berapa miliar dia setahun habis darah. Dan itu ditanggung pemerintah itu. Makanya nguras APBN. Nguras APBN. Masuknya ke Kementerian Kesehatan. Nah, oleh karena itu apa yang ditanya dari tadi, sebaiknya periksa sebelum nikah. Wah, ini gitu. penting nih. Oke. Misalnya sudah terlanjur lah, qadarullah udah menikah gitu ya. Bisa. Mungkin sebelumnya nggak dicek apa segala macam, atau mungkin dicek, jadilah. Terus kenapa bisa dibilang tingkat kemandulan yang tinggi justru malah dari suami?
Jadi gini, tetap mandul yang paling banyak komponennya tuh istri. Tapi Nah. 30-40% tuh faktor suami. Karena ada stigma, wah kalau dia mandul istrinya. Bahkan kadang-kadang mertuanya udah suruh kawin lagi gitu kan. Iya betul. Nah tadi dokter bilang di awal katanya gara-gara suami, tapi ternyata 60%-nya dari istri. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan suami paling Gini. banyak faktor untuk kontribusi kemandulan gitu? Gini, maksud saya tuh kan selalu yang disalahkan tuh faktor istri loh. Oke. Mandul. Orang di kita itu begitu dia mandul nggak punya anak, istrinya yang dikecek-kecek Sama mertuanya. pokoknya diperiksa ke kandungan kemana, suaminya kadang-kadang nggak mau periksa. Oh. Itu salah. Oke. Padahal paling murah dan paling sederhana ngecek dulu suaminya. Kok jadi suaminya? Karena, Kan pembuahannya ada di istri. ya, karena dari faktor suami itu sampai 30-40%. Di kita ini banyak yang sperma suaminya tuh 0 loh, azoospermi. Kita sudah operasi, sudah apakan istrinya tuh, ternyata begitu suaminya diperiksa, ternyata penyebab mandulnya tuh justru yang dominan dari suaminya. Kan buang duit. Ya jangan-jangan rumah sakit untung gitu, tapi nggak boleh begitulah. Ya. Wah, ini saya suka nih dokternya objektif seperti ini nih, Dokter Tono, keren. Berarti kalau suaminya yang dibilang 0 tuh spermanya tuh 0 tuh maksudnya nggak ada nutrisinya? Nggak, Apa sih? azoospermi 0. Apa maksudnya? Saya minggu ini kita dengan Dokter Ricky, ini ahli bedah urologi. Oke. Minggu ini ada 3 yang mandul tapi ingin punya anak. Bisa, saya banyak kasusnya tuh. Jadi diambil spermanya dari testis, dari buah jakar. Disedot, diambil di buah jakarnya, dioperasi nih. Diambil sperma muda. Kita lihat dibiarkan dilihat di mikroskop. Oh ada, cuman ada 5 biji. Kan sperma tuh harusnya 120 juta gitu kan. Normalnya tuh kan. Oke. Ini ada 7 biji, 8 biji, berharga sekali buat kita. Karena di kita itu tidak boleh donor sperma, tidak boleh donor telur. Jadi harus pasangan suami istri kalau ingin punya anak. Di Islam juga gitu, Dok. Iya, Akan jadi kepercayaan kita begitu. Betul, kalau di kepercayaan saya ya, di Islam tuh yang saya tahu dari guru saya Ustadz itu haram hukumnya ketika spermanya bukan dari suami. Betul. Mahramnya lah ya. Ya. Jadi punya orang lain apa segala macamnya. Lah, terus maaf nih, Dok, kalau berhubungan suami istri, berhubungan intim, kan keluar tuh spermanya ya. Iya. Ceret gitu, ya kan? Nah, itu kan maksudnya tuh keluarnya itu apa? Kalau tadi harusnya kita 120 juta, tapi yang keluar tuh apa? Air gitu maksudnya. Nah, itu yang penting. Jadi di dalam sperma itu ada isi sperma, ada semen, maksudnya tuh yang ceretnya itu. Ceretnya itu dari prostat tetap ada, tapi isinya kosong. Namanya azoospermia. Okay. Banyak itu di saya pernah konten-konten. Ini mau podcast juga, saya 2 orang yang mau testimoni dengan azoospermi. Udah kita ambil, dia punya anak 3 sekarang. Mungkin minggu ini dia karena nggak cocok terus waktunya. Oke. Nah, itu sperma tuh diambil, sperma yang masih muda, terus kita bekukan. Terus baru telurnya stimulasi diambil, baru dikawinkan, jadilah embrio der. Nah, embrio pada hari ketiga atau hari kelima kita tanamkan di rahim si ibu. Lewat? Di bawah dari gitu. Jadi embrio itu kecil kan? Ya maksudnya dimasukin ke vaginanya? Iya. Pakai selang? Pakai selang. Jadi ada kateter khusus untuk embrio. Itu pekerjaan saya tiap hari itu. Tiap hari. Ini pulang dari sini ada orang yang sudah 3 kali bayi tabung. 2 kali di luar negeri, 1 kali di ibu kota. Dia nggak pernah ada fertilisasi. Apa tuh, Dok? Nah, ini umurnya udah agak advance ya. Tidak pernah ada embrio yang jadi. Dia datang ke Bandung tuh. Coba-coba katanya, karena ada beberapa yang seperti itu. Kita ini sekarang dapat 2 blastosis di umur yang sudah agak-agak, saya juga sudah tolak waktu itu untuk tidak ikut lah. Tapi ada 2 blastosis yang bagus. Sore ini pulang dari sini saya langsung tanam ini. Dan itu kemungkinan jadi
tanam tuh maksudnya bayi tabung ya? Bayi tabung. Ya. Nanam embrio itu yang tadi masukin ke dari Paham. vagina. Tapi kemungkinan jadinya tuh gimana, Dok? Insya Allah kalau itu ya tergantung dari tadi materi genetiknya, ibunya nerima atau tidak. Kan ibunya sudah dipersiapkan. Oke. Ibunya sudah dipersiapkan untuk menerima embrio itu gitu. Oke. Dok, gini Dok, teknis ya Dok. Yes. Bedanya antara hubungan intim Biasa. sama biasa sama yang bayi tabung misalnya. Yes. Kan ketika penis masuk ke vagina, Ya. itu kan juga begitu keluar spermanya, Ya. itu kan juga menuju ke rahim kan. Betul. Bedanya sama yang bayi tabung dimasukin selang, apakah pertanyaan saya sebenarnya gini, kalau begitu penis masuk ke vagina, terus berarti keluarin sperma itu nggak nyampe rahim gitu? Ya. Maksudnya saya awam sekali nih, Betul. gitu. Atau kalau pakai selang tadi kateter itu tuh karena apa sih tembakannya nggak jauh, Yes. sehingga butuh selang biar tepat pada sasaran masuk. Gimana sih maksudnya nih? Gini. Kan sama-sama sperma juga keluar. Iya. Kalau misalnya hubungan biasa nih ya, begitu cert, itu orang juga suka salah dinaikkan ganjel bantal. Enggak. Terus? Begitu keluar dia sperma dalam hitungan menit detik itu, yang bagus itu sperma terpilih yang tulisannya S tuh. Superman atau apa? Atau solusi? Oh iya. Oh kenceng banget dong berarti ya. Kenceng terbangnya. banget. Oh. Kenceng banget langsung naik der. Dalam hitungan detik menit itu udah ada di saluran. Dia udah nunggu. Berapa lama jaraknya? Begitu keluar dalam hitungan menit atau detik itu sudah keluar. Kalau yang sehat, dia nembus ke dalam lendir. Oke, tapi jarak berapa sentinya? Itu cuma 8 senti. 8 senti kan sedikit, Dok. Ya betul. Kok nggak nyampe? Nyampe ke situ, dia lari. Tuh, misalnya 100.000 lari, udah nunggu di situ. Nah, dia sperma itu tahan 3 hari loh, Der. Tapi kalau telur, tahan cuma 1 hari kurang. Jadi kalau dia spermanya tidak ada, telurnya pecah, nggak akan hamil. Sperma itu lebih sabar. Jadi laki-laki itu di situ lebih sabar. Nah, begitu dia telur ditangkap ke situ sama si umbai itu, sperma dari 10.000 itu ngelilingi dia. Hanya 1 yang bisa masuk. Begitu 1, ini Tuhan kekuasaannya di situ. Begitu 1, semua digembok, nggak boleh orang lain masuk. Kalau 1 lagi masuk, 2, cacat dia. Atau dia tidak jadi yang keguguran itu. Jadi kalau dia masuk 1, sudah cuma 1. Nah, inti telur dan sperma bersatu dalam 24 jam. Nah, aku tiap hari ngelihat itu. Oke. Di luar, tapi yang artificial ya. Ini kalau di dalam ya jadi di situ, di dalam saluran itu terus berproses, jadi kemudian dia masuk ke rahim. Rahim sama ini jaraknya segini lah, 4 cm 5 cm dari ketemu dia turun, itu 7 hari dia jalan. Oke. Kalau dia tersumbat di sini, hamil di luar kandungan, yang banyak bisa mengancam nyawa itu kan. Iya. Oke. Nah, maksud saya ketika tadi istilahnya Superman, ada yang ngebut, itu kan isunya berarti tentang kecepatan dan jarak. Betul. Oke ya. 8 cm ya. Ya. Nah, kalau tentang hal ini berarti saya rangkum 2 nih, Dok. Koreksi kalau saya salah. Ya. Yang pertama ada yang namanya jarak atau kecepatan. Ya. Yang kedua adalah si spermanya kosong apa enggak. Ya, jumlahnya yang penting. Jumlahnya berarti ya. Oke. Nah, kalau yang pertama dulu nih, begitu jarak cerat gitu kan. Masalahnya adalah katanya jaraknya nggak nyampe atau nggak ada yang cepat. Tadi misalnya yang dokter sampaikan adalah mengenai ada Superman apa segala macamnya. Kan bukankah juga laki-laki misalnya, maaf gitu, mungkin ada sebagian orang yang melakukan masturbasi. Tembakannya kan bisa sampai nembus tembok tuh kayaknya tuh, Dok. Itu kan lebih dari 8 cm, Dok. Iya. Iya kan? Betul. Nah, maksudnya kalau isunya tentang jarak, masa 8 cm nggak nyampe? Ya. Itu maksudnya apa ya? Jarak dulu ya, sebelum terkandungan si spermanya dulu ya. Jadi dari jarak itu, begitu masuk itu, sebagian besar hampir 90% sperma itu mati di vagina. Oh itu. Karena vagina itu adalah bersifat asam. Karena untuk mencegah bakteri hidup. Oke. Jadi ketika dia masuk ke vagina
Hanya yang baik saja yang dia nembus ke lendir serviks bisa lari dia. Jadi mulut rahim itu ada lendirnya. Jadi kalau dia mau haid, wanita itu sering suka seperti keputihan. Itu Oh. lendir. Sebetulnya dia media jalan tol untuk si sperma lari. Oke. Kalau dia ada infeksi di sini, ya nggak jadi dia lari, nggak bisa lari, mati juga dia di situ. Oke. Makanya keputihan atau yang kayak itu bisa mengganggu, jadi bisa penyebab jadi mandul itu gitu salah satunya. Oh, kalau apa pektai Infeksi. keputihan bukan masalah lagi. Iklan zaman dulu banget gue. Iya betul. Kalau lendir itu berarti penyebab kemandulan. Kalau keputihan. Jadi lendir itu ada namanya tuh kalau dia itu media untuk sperma lari. Kalau lendirnya nggak bagus, ya dia akan mandul juga. Jadi lendir itu dihasilkan oleh rahim. Jadi dia buat lari ke sana gitu ya. Nah, kecepatan itu tuh kan ada 2. Jadi semprotan itu dari sperma belum tentu ada isinya tadi ya. Itu Tadi, maksud saya. belum tentu ada isinya atau isinya berapa. Isinya bisa jumlahnya cukup, bisa kurang. Oke. Berarti ke isi ya. isi bisa cukup, kurang, atau tidak ada sama sekali. Nah, ini kita bahas nih. Berarti yang kedua nih sekarang. Kalau kecepatan itu percuma ngebut kenceng sampai nembus lautan gitu ya. Tapi kalau dia nggak ada isinya. Oke, sekarang yang kedua isi, Dok. Saya masih penasaran. Agak bingung nih. Kalau masalah isi, kan Anda melakukan buka buah zakar untuk mengambil sperma. Lalu kan dituang pakai kateter. Lah kan emang isinya udah nggak ada. Lah kalau dituang terus tiba-tiba bayi tabung tuh jadi tuh isinya isi apa? Lah kalau masalahnya isi kan Anda tuangnya tuh kan isi juga. Diapain? Gini, kalau dia kurang nih ya, kurangnya mencukupi, kita biasanya sperma diambil. Ada nih sperma tapi kurang, tidak mencukupi untuk normal. Kita ambil spermanya itu diinseminasi namanya. Oh ini maksud saya nih. Itu yang dicuci, dipilih yang spermanya yang kecepatannya ini dengan model ya, ada gradien, ada protein. Nah, sperma yang jago-jago ini diambil, kemudian diambil 0,3 cc. 0,3 cc. Nah, itu masukkan ke dalam kandungan yang tadi sama dengan embrio. Masukkan tapi sperma doang. Seret gitu ya. Nah, spermanya lari juga ke sana. Jadi dari sini ke sini 6 cm 8 cm, dari sini ke sini ketemu telur 8 cm lagi, sekitar segitulah ya. Total 16 cm lah. 15 cm ya kayak gitu. Nah, itu ditumpahkan di ini untuk apa? Seperti itu untuk yang kelainan tadi lendir. Kalau lendirnya ada penyakit, ini ditembus, tapi spermanya bagus. Bayi tabung itu yang jadi embrio ini kita jadikan. Kalau bayi tabung tuh sperma suami diambil, telur diambil, jadi dijadikan kita di dalam laboratorium, kawinkan di situ. Terus kenapa dimasukin pakai selang lagi? Nah, jadilah embrio. Embrio tuh kecil banget. Kecil banget, nggak kelihatan. Ketika kita lihat disedot, nah disimpan di dalam selang, dimasukkan 1 atau 2 embrionya. Oh gitu. Saya tuh ngiranya tuh spermanya diambil dari buah zakar, langsung dimasukin, dituang. Enggak. Terus ngapain? Matilah dia. Oh, tadi saya mikirnya, makanya saya nggak tahu, Dok. Saya pikir tuh diambil masukin ke rahim. Lah kalau gitu kan bedanya sama hubungan suami istri yang manual biasa, apa bedanya gitu kan, sama-sama masukin. Ternyata sebelum dimasukin itu dituang itu diakalin dulu lah. Betul, si embrio itu ya. Iya. Berarti dokter kerjanya 2 kali dong, ngambil sperma sama ngambil ovarium. Ovarium apa sih namanya? Sel telur. Sel telur. Jadi sel telur dulu diambil, udah dapat, suaminya suruh ngeluarin kalau spermanya ada. Kalau nggak ada, kita udah bekukan. Oke. Ini maaf nih ya. Ada beberapa instansi yang suaminya tuh nggak boleh keluar. Tahu. Jadi pas libur dia udah nyimpen sperma di aku. Jadi udah banking. Jadi kalau Derry mau aman, asal istri sah nyimpen sperma di kita bisa gitu. Ngapa jadi saya nyimpen sperma? Anaknya udah 4 soalnya. Alhamdulillah. Ya. Nah ini gitu ya. Bahkan sekarang cenderung kita juga menyimpan orang dengan kanker. Kemarin udah 3 orang nih kita yang
kanker payudara. Kemarin ada kanker kandungan. Mau kemoterapi, rusak kan indung telur. Iya. Aku ambil dulu sel telurnya. Oh, diselamatin dulu. Selamatin dulu. Keren dokter. Jadikan embrio disimpan. Ini dari Tangerang nih. Hah? Hanya 1 kali dia boleh hamil. Kalau tidak akan dikemoterapi. Ya udah, karena dia belum punya anak kan. Terus aku ambil tuh. Jadilah embrio. Saya tanamkan, minta 2 dia. Saya tanamkan 2. Jadilah kembar. Udah lahir barusan beberapa bulan lalu gitu ya. Udah, dia sekarang kemoterapi. Ada juga yang payudara. Kanker payudara itu sekarang makin muda usianya. Kok gitu? Iya. Jadi kalau dia mau dikemoterapi, yang kanker-kanker ini, telurnya harus diselamatin dulu. Diambil, di banking telurnya. Oh, ini tuh. Jadi kita tuh menolong di situ. Jadi namanya egg freezing. Sebetulnya di Amerika, di Inggris tuh udah jadi orang media tuh, Google tuh mempunyai mengikat si karyawannya itu dengan memberikan free untuk egg freezing. Kenapa? Karena dia kan banyak wanita karir yang kalau si wanita tuh makin tua, tadi hubungannya bisa Down syndrome, bisa segala macam karena umurnya tua ya. Dan materi genetiknya jadi sudah berubah gitu kalau dia usia tua. Jadi wanita itu 35 tahun itu batas banget. Begitu di atas 35 tahun risikonya meningkat. Begitu 40 tahun berkali-kali risikonya untuk kelainan cacat bawaan. Seperti Down syndrome itu. Oh, jadi kalau di atas 35 tahun potensi anak melahirkan keluarnya dengan jadi Down syndrome itu adalah lebih tinggi. Lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Oh iya, Jadi faktor usia itu sangat krusial. Jadi ada satu materi yang baru di Inggris penelitian. Kalau orang mau anak 2, sebaiknya 23 tahun sudah punya anak katanya. Anak 2 tuh? Merencanakan 2 anak. Oh, 2 anak misalnya. Misalnya lebih dari 1 lah gitu. Ya, itu kalau bisa umur 23 tahun. 23 tahun udah hamil pertama. Itu data itu kenapa 23? Maksudnya kenapa enggak? Karena itu adalah reproduksi dan gen-gen atau kromosom dari seorang wanita yang paling baik. Yo cepet yo nikah yo. Nikahin lo, tanggung jawab lo laki-laki. Buruan nih, ini ilmu dari dokter Tono nih. Nih justru buat lo juga bagus tar. Misalnya yang tadinya si calon istrinya misalnya mikir-mikir kan aku masih 23 tahun. Iya. Nah, laki share beginian, potong bagian ini. Tuh, ntar daripada kita nanti kenapa-napa anak kita. Atau mungkin cuma dapat 1. Tapi laki itu dapat keuntungan. Kalau wanita tuh 35 tahun, emergency di 40 tahun, laki-laki itu bisa sampai 40 tahun, Der. Alhamdulillah. Oh, laki-laki 40 tahun. 45 tahun. 45 tahun. Iya, baru dia menurun sekali. Apanya? Spermanya. Oh, kirain batangnya. Lah kan batangnya juga bisa turun kan? Oh, bisa turun, tapi saya kira masih strong lah. Oh iya. Wah. Apalagi 35 tahun kayak saya begini. Aku aja 60 tahun lebih bisa. Wah. Boleh diadu 65 tahun nih. Kelihatan dari fisiknya nih, Masya Allah. Nah, Dok, ketika udah masuk tuh. Iya. Terus kalau misalkan di bayi tabung itu, meskipun umurnya 35 tahun ke atas tuh perempuannya. Ya, yes. Ada potensi Down syndrome juga? Ada. Oleh karena itu kita harus waspada. Meskipun bayi tabung ya? Meskipun bayi tabung. Walaupun bayi tabung tuh ada 2, kita bisa periksa genetiknya. Dari mana? Dari embrio. Misalnya contoh gini, udah dicek tiba-tiba dokter mungkin dengan berat hati akan sampaikan ke suami istrinya gitu, si ibu bapaknya, ini kalau dikabungin ini potensi Down syndrome, mau diteruskan gitu? Iya, nggak ditanam. Daripada misalnya nggak pengen Down syndrome. Teman-teman, ini disclaimer ya. Saya jadinya akhirnya nggak mau ini dijadikan salah kaprah. Maksudnya Down syndrome kesana tuh kayaknya diskriminatif gitu ya. Kesana hina banget. Bukan. Ini kita lagi belajar dan kita menganggap bahwa ini adalah mayoritas yang dimiliki seseorang yang kita tahu lah secara akal, secara persepsi dan seterusnya, itu kan mindsetnya kan pengennya punyanya anak kalau bisa tidak Down syndrome gitu ya. Tapi begitu sudah Down syndrome ya kita rawat, kita jaga dan lain sebagainya, kita sayangi selayaknya memang anak kita gitu ya. Nih takutnya salah kaprah aja nih maksudnya. Tapi itu bukan pasti ya. Itu risiko meningkat.
Ya artinya misalnya begitu udah dicoba di embrionya di apa sih Ya. dikawinin apa Ya, namanya? ya, ya. Itu ya. Terus tiba-tiba ketahuan tuh. Ya. Bu, ini akan jadi Down syndrome mau diteruskan apa enggak? Itu Ya. udah kelihatan dari pas Kelihatan. lagi di pembentukan embrio itu. Kelihatan. Di mananya, Dok? Jadi gini, Oh. ketika embrio itu disatukan jadi blastosis, ya, jadi blastosis itu hari kelima itu diambil sebagian materi genetiknya. Kemudian diperiksa dengan NGS itu yang sequencing, ya. Nah, itu bisa kelihatan ada nggak kelainan cacat bawaan. Tergantung gen sequencingnya apa. Bisa aneuploidy, kalau aneuploidy tidak ditanam. Pasti keguguran. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, Rusak dua-duanya? rusak, embrionya ada, kan ada yang keguguran nih. Sebagian Kehamilan tuh justru misalnya 30% tuh terjadi tidak hamil keguguran. Sebalik gini ya, kalau terjadi suami istri ini positif, terus masuk hamil, itu hanya 25% yang jadi kehamilan. Hanya 25%. Ini natural ya. Oh, kecil ya? Kecil. Dari 25% itu 10% akan keguguran. Itu sebetulnya seleksi alam yang dilakukan oleh Allah dengan kekuasaannya. Kalau misalnya dia cacatnya berat, dia keguguran. Oleh karena itu, kalau keguguran itu sedih kan yang keguguran, yang ingin punya anak. Tapi di satu sisi itulah hikmah. Kalau tidak dan cacat, dia akan cacat seumur hidup, akan cacat bawaan. Apa tuh klasifikasi cacatnya? Down syndrome misalnya? Down syndrome, Sitpato syndrome atau kelainan genetik lain. Fisik maksudnya? Bisa fisik, bisa mental, bisa segala macam. Oleh karena itu, autisme. Ya, keguguran beda dengan autisme. Oh, beda ya? Kalau keguguran itu 95% penyebabnya adalah faktor genetik yang tidak resiprokal, matching. Nah, oleh karena itu ada seleksi di awal kehamilan, trimester pertama, kedua. Seleksi itu maksudnya? Hah? Seleksi itu maksudnya gimana? Jadi gini, kalau dia bakal jadinya jelek, dia akan tidak berkembang, keguguran. Tadi malam orang nangis, ya. Saya tuh udah senang juga begitu ngelihat ini 8 tahun dia nunggu. Dokter lagi. Denyut jantungnya 2 minggu yang lalu ada. Bayi tabungnya. Begitu 2 minggu saya agak ragu tuh. 2 minggu kemudian, tadi malam aku periksa. Hydrops, artinya bayinya itu seperti ada kelainan. Nah, jantungnya berhenti. Bahwa itu adalah genetik. Ya, aneuploidy. Oleh karena itu ada 2 sih sebetulnya. Kita melakukan bayi tabung tuh ada yang diperiksa, ada juga kita melihat struktur embrionya. Nah, tergantung. Masalahnya kan pemeriksaan genetik itu mahal di kita. Ya. Kalau embrionya banyak, periksa genetik sama dengan 1 kali pengeluaran siklus bayi tabung. Oleh karena itu saya sudah menghitung, kalau gaji pegawai negeri golongan 3 ikut bayi tabung tuh nabungnya harus 10 tahun. Hah? Kenapa? Mahal? Karena mahal. Berapa, Dok? Ya bisa 100 juta lah, total-totalnya 60 sampai 100 juta kan. Mahalnya di mana sih? Obat. Menyatukan embrionya itu? Ininya sih SDM-nya nggak begitu mahal, tapi obat-obatannya itu kan hampir semuanya import. Obat yang diminum sama si ibu? Disuntikan. Lewat? Perut. Jadi yang sulit punya anak autoimun itu kemarin aku baru posting terakhir nih di Instagram. Dia 8 tahun begitu lahir bapaknya peluk saya masih ada darah nih. Peluk saya. Kenapa dia peluk saya? Aduh dokter, untuk dapat anak itu nunggu 8 tahun. Untuk dapat anak itu dia disuntik ibunya selama kehamilan 400 kali lebih. Ya Allah. 400 kali tiap hari disuntik sampai dia besoknya lahir baru saya stop. Itulah yang saya selalu
peduli haid, ini saya ingin mencegah jangan sampai wanita kita itu sakit. Jangan sampai duit mereka itu dibuang-buang. Dan itu 80% kita bisa cegah dari. Masya Allah. Bisa cegah. Asal pengetahuannya ada. Ya. Dan kita semua dokter harusnya ya mengedukasi supaya pola hidup sehat, cegah sakit. Karena begitu sakit itu mahal. Kan kalau lihat sekarang menteri ini kan ingin mencegah sakit kan. Dengan pola hidup sehat. Ya, lari-lari. Sebetulnya ada 3 gerakan yang masyarakat yang benar-benar bisa menyebabkan mengurangi sakit, mengurangi dana pribadi dan pemerintah. 1. Olahraga teratur. Minimal 30 menit. Apapun. Oke. 4 kali seminggu minimal. Itu sangat menurunkan. Yang kedua, makan sayur dan buah. Itu kita. Yang ketiga, periksa lab sederhana 6 bulan atau setahun sekali. Dan di puskesmas ada semua gratis. Apa yang dicek? Darah? Darah. Karena kita akan tahu kolesterol tinggi, gula tinggi, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena konsumsi kita ini di Indonesia ini lebih banyak karbohidrat. Dan kita tahu bahwa diabetes itu adalah ibu dari segala penyakit. Apa hubungannya kenapa karbo? Kan kita juga butuh karbo, Dok. Butuh untuk energi. Tapi kalau kebanyakan itu jadi Gula. Berarti nasi putih kita kurangin. Oke. Harus dibiasakan sekarang stigma itu nasi harus makan dengan nasi itu harusnya kita terus-terusan itu di. Apa nasi makannya? Nasi sama mie instan. Nasi sama mie instan atau kalau belum makan nasi ya belum makan. Itu tuh. Itu stigma itu harus kita rubah. Aduh, iya lagi. Jadi tapi dikurangin apa nggak makan nasi sama sekali, karbonya diganti? Kentang, pisang? Boleh, tapi karbo itu kan sebetulnya kan dirubah di dalam tubuh itu menjadi gula. Gula itu makanya hidup sehat itu seperti weight training atau apa itu dia bisa lebih banyak cadangan gulanya tuh kalau kelebihan disimpan di otot. Kenapa orang-orang yang kalau lihat-lihat ada orang-orang influencer yang harus weight training itu sebetulnya nyimpan gula. Jadi HbA1c-nya tuh bisa turun. Saya coba sendiri. Saya ada keturunan diabetes kuat. Saya jaga benar tuh. Begitu nggak teratur, saya kaget HbA1c saya naik jadi 6,1. Lah. Saya tidak makan obat, saya olahraga, saya weight training, dalam 3 bulan turun jadi 5,2. Dengan mengurangi karbohidrat. Nasinya sedikit. Tapi ada yang ngomong katanya nggak ada istilahnya penyakit turunan. Itu dia mungkin saya nggak tahu. Waktu itu ada yang bilang dokter, ada yang bilang bukan dokter ya, tenaga ahli kimia misalnya. Gini, orang itu makanya penyakit itu sebetulnya sudah blueprintnya sudah ada. Di Derry atau di aku tuh sudah ada. Oke. Dari laki, dari perempuan, ibu kita sama ayah kita. Itu ngikut ke kita. Apapun bentuk penyakit yang dinamakan degeneratif itu? Bisa. Jadi gini, ngikut ke kita, kemudian itu dalam bentuk polimorfisme. Saya tadi katakan kan 99% kromosom manusia itu sama. Hanya sekian kurang dari 1% yang berbedanya. Itu namanya fenotip. Nah, dari yang berbeda itu tergantung pola hidupnya. Saya punya bakat diabetes. Saya sudah ada polimorfisme untuk diabetes. Tapi kalau pola hidup saya bagus, kita bisa cegah. Ya paham. Asupan makan. Makanya itu saya selalu ini. Saya sedang mendesain bagaimana di sekolah itu supaya family tree-nya itu diketahui. Kakekmu itu meninggalnya kenapa sih? Kakekmu itu sakit apa sih? Itu wajib tahu tuh. Nenekmu itu kenapa sih? Nenekmu kalau ada kanker payudara. Terus? Kalau ada miom, kalau ada kista, kalau ada jantung. Itu ikut. Keluarga saya, ayah saya dan sekeluarga nih, 9 bersaudara,
sebagian besar meninggal karena penyakit jantung. Artinya, saya juga bakal seperti itu. Oleh karena itu, karena kita tahu ini saudara riwayatnya begini, saya harus hati-hati. Bagaimana? Pola hidup, pola makan, asupan gizi dan suplemen yang mendukung ke arah mencegah itu gitu deh. Nah, itu sangat mengurangi pengeluaran devisa keluarga dan devisa negara. Ya. Saya suka sekali istilah devisa keluarga, devisa negara nih. Keren Dr. Tono nih. Jadi kita tahu ya kesimpulannya bahwa mengenai dari bayi tabung sampai ke asupan yang dimakan apa segala macam itu membahayakan nanti kan. Sangat. Devisa keluarga berbahaya tuh. Bahaya itu. Oh iya. Orang baru kawin harus mengeluarkan berobat bayi tabung. Dari mana orang tuanya lagi? Ya Allah. Nah kalau masih ngomongin tentang bayi tabung nih dok, begitu udah masuk di dalam, oke lah dimasukin embrionya, kita runut ya, sampai akhirnya nanti kan baby blues tuh, karena kan prosesnya jadi dari mulai hubungan sampai punya anak, dan baru cuti, sampai cuti juga, baby blues, cuti buat suami, itu katanya cuma dikasih 2 hari loh undang-undangnya, nanti kita bahas ya bener nggak tuh begitu. Nah begitu udah masuk dalam, kan berarti kan pilihannya normal, autis, Down syndrome, macam-macam nih kan di dalam itu. Sangat kompleks. Nah, itu bisa keukur juga nggak? Yang ada yang bilang katanya Down syndrome itu kan dari tengkuk di belakang itu berapa senti. Saya itu kalau dari versi saya dok ya, ketika saya punya anak 4 gitu ya, pasti kan mengalami takut juga ya. Mengalami 4 tahun apa sih istilahnya USG ya. Ya, pokoknya mengalami itulah proses-proses 4 tahun lagi 4 kali. 4 kali itu kan tentunya dikali berapa kan pasti kan bolak-balik kan kontrol selama 9 bulan itu. Nah, artinya step itu yang paling saya takutkan tuh di situ. Ya kalau fitrah manusia yang saya alami itu begitu. Dok cek coba ini gimana tengkuknya gimana gitu kan. Nah, begitu bayi tabung ataupun bukan, itu bisa dirubah nggak sih dok? Apa sih hubungannya sama tengkuk itu kenapa jadi Down syndrome gitu? Jadi, berapa senti di kepala belakang ya? Jadi Down syndrome itu bisa dideteksi berbagai macam cara. Ada USG menduga kemungkinan Down syndrome kalau tengkuknya itu nuchal translucensinya dengan USG transvaginal yang akurasinya bagus itu lebih dari 3 cm, lebih dari 3,5 cm harus dicurigai. Kenapa harus dicurigai? Karena kemungkinan Down syndrome. Apanya nih? 3 cm itu maksudnya jarak apanya? Jaraknya dari ada jarak antara tengkuk dengan ada daerah yang kalau di istilah kedokteran sonolusen jadi lebih kelihatan renggang. Nah, itu 3 cm. Tapi yang pasti adalah dengan pemeriksaan kromosom. Bisa kromosom itu tadi pada saat gennya bisa diambil dari darah tali pusat, bisa juga sekarang dengan NIPT, non-invasive prenatal testing. Itu 99,5% itu akurat. Bisa mendeteksi berbagai kelainan pada bayi. Kapan itu? Mulai dari 8 minggu sudah. Terbaik kapan? 10, 11, 12 minggu di situ. USG pun di situ kita lihat. Nah, dari situ diambil darah, masuklah ke mesin ya, NGS namanya. Nah, itu dari sequencing itu akan kelihatan. Oh, ini manusia itu ada 46 kromosom berpasangan, Der. Jadi kromosom A dengan A, B dengan B sampai 46. 44 itu yang 2 itu adalah jenis kelamin namanya autosom. Nah, yang namanya kelainan cacat bawaan itu ada trisomi misalnya. Kalau misalnya di rantainya itu dari si ibunya tuh ada 2 ngikut ketemu dengan suami jadi 3, itu namanya trisomi. Trisomi itu di gen nomor 21. Down syndrome tuh ada trisomi, ada 3 gen yang berpasangan, harusnya 2 di nomor 21. Nah, kalau Edwards syndrome, ada juga Edwards syndrome, kelainan nggak akan hidup itu, cacat di mana-mana. Itu kelainnya bisa dideteksi juga. Kromosom yang nomor 18 ada 3. Patou syndrome, yang penemunya si Patou nih, si Edward Patou. Nah, itu ada 3 di nomor 13.
Jadi dari semua sekarang itu, makanya negara-negara maju tuh saya sudah diperiksa human genome-nya. Saya sakit karena saya takut jadi kanker. Saya udah periksa untuk laki-laki. Bisa mendeteksi 12 macam risiko kanker pada saya ada nggak? Oh, oke. Dengan human genome. Mm-mm. Demikian juga pada wanita, bisa 13 makan. Mungkin nggak dia jadi bakat kanker. Kan di kita belum lazim gitu, tapi sudah mulai ada layanan itu. Dan nanti ke depan ke arah sana. Yang maju tuh China sekarang teknologi itu. Jadi sekarang rumah sakit itu mulai berlomba untuk melihat genom. Jadi sakit diare kan kita obatnya apa kira-kira kebanyakan ini belum tentu juga kan cocok. Tapi ketika di swab kemudian ketemu virusnya ini atau kumannya ini udah langsung obatnya cuman itu gitu. Oke. Dan itu nggak bisa disembuhkan ya? Atau mungkin nggak bisa diakalin, diobatin ketika sudah memang divonis Down syndrome? Yang Down syndrome Anaknya. ya agak sulit. Oh, Apalagi berarti terjadi. udah pasti Ya. begitu. Nggak ada penanganan sebelum melahirkan? Mencegah. Kalau penanganannya ya pengasuhan nanti gitu. Karena gennya sudah ada kan. Oh, nggak bisa. Belum ada penemuan di luar negeri Belum. sekalipun. Ada sebetulnya kalau kita lihat majalah Times, saya juga dulu orasi waktu guru besar saya kemukakan, itu ada seorang Lebanon, itu di majalah Times rame banget itu. Dia selalu pernapasan begitu lahir, napasnya nggak bisa, mati. Itu dokter muda. Lalu datang ke Dr. Chang, Profesor Chang di Amerika di New York. Terus wah ini ketemu nih, genetiknya ternyata kelainan, mitokondrianya. Di Amerika belum bisa materi genetiknya diganti. Dia lari ke Meksiko. Nah di Meksiko dirubah materi genetik A diambil, materi genetik B diambil untuk ngeganti yang itu dimasukkan, jadilah sehat. Bisa ya? Bisa, tapi itu syarat dengan etik. Karena kita bisa nyimpen, bisa menciptakan manusia super dari sumber-sumber genetik orang lain. Ya maksudnya berarti dirubah tuh Bisa. nggak jadi Down syndrome gitu? Bisa. Jangankan Down syndrome, yang fatal pun bisa. Cuma di sini belum ada. Di sini belum. Kita etiknya kan itu di dunia pun masih ada. Takutnya tuh disalahgunakan gitu. Tapi ke depan akan ke sana. Oke. Akan ke sana. Salah gunakannya apa, Dok? Ya gitu. Misalnya sekarang ada orang-orang hebat. Orang-orang hebat diambil aja materi genetiknya. Terus? Kawinkan dengan yang hebat lagi. Saya di bayi tabung bisa jadi manusia jenius. Jenius, super. Lah kok disalahgunakan, bukan malah jadi bagus kalau jadi manusia jenius? Makanya ada di kedokteran itu namanya etik. Ya, etik itu kan katanya harus materi genetik dari suami istri saja kan. Oh iya betul. Kembali lagi ke tadi. Yes. Kita nggak boleh malah kan spermanya, genetiknya itu kan harus dari itu memang suami dan istri sah ya. Iya, itu jadi anak 3 orang. Oh iya. Iya kan? Masalah nanti dikena di agama juga, kena di etik juga gitu ya. Iya. Keren. Oke lah, alhamdulillah misalnya sudah masuk, lahir. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu tuh. Baby blues. Apakah gara-gara suaminya nggak dapat cuti panjang, akhirnya istrinya berjuang sendirian, atau memang ekonomi, atau memang suami jarang pulang? Sebenarnya ada apa sih sampai akhirnya kok poluan atau mungkin seorang ibu deh? Ya. Ini kita nggak ngomong institusinya ya atau mungkin instansinya ya. Poluan ya kan saya bilang oknum lah berarti ya. Ada oknum poluan ngebakar suaminya gitu kan. Maksudnya ini kan kayaknya nggak kelar-kelar, Dok. Betul. Sebenarnya apa sih, ekonomi rendah atau apa sih si baby blues ini nih? Ya, baby blues itu terjadi pada wanita-wanita yang akibat melahirkan, terutama ketidaktenangan dan stres. Itu menyebabkan baby blues syndrome. Oke. Ya. Dari baby blues syndrome kalau dia berlanjut bisa postpartum, namanya pasca melahirkan depression. Nah, itu bisa berbahaya kalau dia punya sifat agresivitas gitu ya. Nah, kenapa demikian?
Dari tahu nggak kalau Anda buka WHO data, ternyata di dunia ini setiap tahun tuh ada 121 juta kehamilan yang sebetulnya tidak diinginkan, tidak dipersiapkan. MBA. Kaget kan? Maksudnya apa? Bukan Luar selingkuh nikah? ya. Kita punya anak, misalnya Derry udah punya anak. Memang Derry mau 4 ya, tapi saya nggak KB. Saya ingin tidak punya anak dulu. Tiba-tiba, wah lagi sibuk ngurus 2 itu, tiba-tiba hamil lagi karena tidak KB. Bisa jadi fitnah tuh. Tidak direncanakan maksudnya. Iya, maksudnya kan kok bisa hamil? Siapa yang ngamilin? Enggak. Kelepasan. Suami istri, kelepasan. Nah, kirain. Saya agak takutnya kok tiba-tiba nih, anak siapa ini? Kan sering Kelepasan. begitu. Ya. Sebenarnya saya maunya 2, tapi dia nggak mau KB. Oleh karena itu penting merencanakan kehamilan itu. Mau berapa dia dan mampunya berapa? Kebanyakan kan orang kita itu kawin tanpa persiapan, yang penting udah gitu hamil. Habis hamil siapa yang mau ngasuh? Wong saya di bank A, satu lagi di bank B, pulangnya malam. Siapa yang mau ngasuh? Akhirnya neneknya lagi. Nah, itu yang menyebabkan autism dan lain sebagainya itu karena tidak ada persiapan. Jadi kalau misalnya memang mau merencanakan kehamilan, ayo ada konsekuensi mengasuhnya dan lain sebagainya. Karena generasi ini penting banget gitu loh. Penting banget. Kalau enggak itu, nah kembali lagi ke baby blues. Ada perubahan hormon. Ketika hamil itu kan ada perubahan hormon. Coba bayangin, di sini jadi hitam kan, kulit jadi hitam. Kadang-kadang stretch mark, ya. Karena setelah melahirkan, perut plasenta lahir, hormon juga berubah. Nah dari situ terjadi keseimbangan dan bisa mempengaruhi mental seseorang. Apalagi dia ada tekanan. Dan dari penelitian yang saya baca, ternyata baby blues syndrome itu penyebab utama itu adalah faktor suami. Jadi ketika suaminya tidak mendukung atau tidak puas, itu bisa jadi masalah. Kalau tidak bisa dibendung gitu ya. Kan tiap orang kan ada pembendungan. Oleh karena itu dulu sebetulnya saya menganjurkan, karena saya dulu penelitian pada ibu-ibu yang pekerja di pabrik tekstil. 1.000 kita ambil. Kebanyakan tidak menyusui eksklusif, padahal pemerintah kan suruh eksklusif. Kenapa? Karena cutinya pendek. Resminya 3 bulan, perusahaan itu udah ngasih cuma 1 bulan, sebulan setengah. Terus harusnya bisa memerah ASI, ada penyimpanan. Nggak ada tempat penyimpanan di tempat kerja. Kalau di pabrik sekarang sih udah berubah jauh dari zaman saya tahun 96 meneliti itu. Dan saya dipanggil oleh Kementerian Urusan Wanita bahwa saya sudah memberikan penelitian itu, bahwa berikanlah cuti yang cukup untuk ibu hamil karena harus mengasuh. Berikanlah cuti juga sama suaminya dong untuk mendukung. Itu Der. Makanya ada beberapa pejabat yang memang mensupport gitu ya, tentang kalau suami itu harusnya dapat cuti melahirkan. Coba cek di Google, berapa sih undang-undangnya untuk cuti melahirkan buat suami itu dulu deh. Berarti permasalahan baby blues tuh ada di cuti juga salah satunya dok ya. Tuh di UU KIA itu apa dok? KIA teh kesehatan ibu dan anak. Oke. Suami berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada masa persalinan selama 2 hari. Aduh. 2 hari mah dari mules sampai melahirkan juga kadang-kadang 2 hari nungguin. Ya Allah, iya juga ya, mana pendek banget lagi 2 hari. Iya. Boleh gini nggak dok? Nggak maksud untuk membentur-benturkan undang-undang ya. Tapi maksud 2 hari kan pasti kan ada ilmunya. Penetapan 2 hari. Kan nggak bisa tiba-tiba kayak, enggak 2 hari aja gitu. Apakah memang penemuan 2 hari itu kayaknya udah cukup? Kalau menurut aku, negara-negara yang paling bahagia di dunia itu kan Finland, Norway, Skandinavia kan. Kenapa? Dia itu dikasih cuti. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan si suaminya itu. Istrinya? Istrinya 6 bulan. Di kita berapa? 4 bulan. Di kita sekarang 6 bulan. 6 bulan. 3 bulan dapat gaji 100% penuh. 3 bulan lagi 75% kalau nggak salah gajinya itu dibayarkan.
Itu harus, karena undang-undang sudah setiap melahirkan. Dulu kan di pabrik itu ketika dia cuti, gajinya di stop. Kan dia nggak kerja dok. Ya justru itu, dia nggak kerja di stop. Nah sekarang dilindungi nih, undang-undang KIA itu untuk melindungi ibu dan anak supaya generasi emas kita tahun 45 itu tercapai gitu loh. Iya. Oh iya ya. Tapi kan Norway, Finland, Skandinavia kan udah maju negaranya. Justru itu. Kita kan belum dok. Belum, tapi kita kan tetap harus mempersiapkan generasi muda kita harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Iya kan? Iya. Karena sekarang tuntutan dari zaman ini orang kan makin sekarang, coba aja dari anaknya sekarang, anak-anak kita jauh lebih tinggi dari kita. Iya lagi. Iya. Saya kaget, anak saya yang pertama TKB, ini tahun ini mau masuk kelas 1 kan. Kok kayak anak SD ya? Iya. Gede banget, tinggi gitu. Iya. Oh, itu karena apa? Ini jadi bahasa anak seru juga nih. Karena makanan. Makanan. Karena dia bilang kata anak-anak sekarang gede-gede badannya. Makanan. Mungkin juga setiap periode itu ada perubahan-perubahan genetik ya. Jadi sebetulnya orang sakit atau tidak tuh yang berpengaruh tuh nomor 1 genetik. Yang kedua ada epigenetik. Epigenetik tuh lingkungan. Lingkungan tuh makanan, udara, kebahagiaan. Itu penting loh. Anak-anak tuh bahagia tuh penting banget untuk masa depan dia. Oke. Itulah makanya kenapa saya butuh Anda di sini, Dok. Jangan asal hidup jadi hidup gitu kan. Quality of life-nya harus baik gitu. Iya. Nah, ini baby blues. Jadi angka baby blues kita berapa sekarang ya? Tinggi ya, Dok ya? Kalau kita lihat di laporan-laporan itu 40-50% kena baby blues. Tapi gradasi berat ringannya itu tergantung. Kalau dia berlanjut dari 2 hari, misalnya 3 hari, terus ada kekecewaan. Jadi baby depression gitu ya. Jadi postpartum depression. Jadi depresi postpartum, dan itu bisa tergantung dari kepribadian sebelumnya juga. Bisa agitasi gitu kan. Mungkin ya itu tadi yang seperti itu, apakah saya juga nggak tahu lah. Tidak mendalami kasusnya, tetapi di dalam ilmunya memang ada orang yang baru melahirkan itu berubah. Dia kakinya akan bengkak. Terus kemudian harus mengeluarkan ASI. Kalau dia tidak dikeluarkan sakit. Kalau dia nggak keluar ASI-nya demam. Penderitaan istri itu luar biasa loh, Der. Kalau kita nggak setia sama istri, celaka. Aduh, dokter nih. Di-share videonya nih ke suami-suami nih. Paling bisa deh. Enak banget tuh dibantuin para mama nih. Perjuangannya ya. Iya tahu perjuangannya tahu. Dapat lagi gue share sama diri gue sendiri nih dari istri nih. Tuh denger tuh gitu. Iya. Ekonomi juga ngaruh ya, Dok ya. Sangat. Pokoknya buat Pak Presiden, izin Pak, suaminya juga dikasih cuti melahirkan Pak. Nggak usah lama-lama. Berapa Dok sarannya Dok kira-kira? Ya, sebulan lah. Sebulan lah. Sebulan lah. Jadi ada yang bayangin, sekarang saja aku di kantor tuh kan dikasih semua untuk memerah ASI ya, yang kerja, yang udah itu harus ada yang ngantar. Sekarang ada Gojek. Dulu itu mana ada yang ngambil. Wong suaminya kerja, dia mau ngantar ASI-nya, kan dia misalnya kerja 8 jam, itu kan harus keluar terus ASI itu. Kita di kantor tuh di klinik kita itu boleh memerah ASI. Jadi banyak di kulkas tuh disediakan kulkas. Karena itu bisa disimpan. Oh iya. Nah, sekarang bisa dititipin sama Gojek dengan ada tempatnya, sekarang kan teknologi itu. Banyak. Jadi sebetulnya mudah. Karena apa? ASI itu penting banget, gizi pertama untuk 6 bulan pertama si bayi itu hidup, karena mengandung antibodi. Kemarin saya lihat dikasih bubur, Dok. Tahu nggak yang baru lahir 10 hari viral, dikasih nasi, kasih pisang. Pisang katanya boleh, Dok, pisang. Enggak. Baru lahir. Enggak. Hah? Enggak boleh. Dialusin. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah makanan pendamping ASI. Menurut WHO dan ada edaran terbaru, makanan pendamping ASI itu sebaiknya di atas 6 bulan. Kecuali nih orang prematur dan lain sebagainya.
Karena sekarang ada fenomena yang sekarang banyak juga yang makanan bayi gitu, cookies dan Tahu. lain sebagainya. Itu sebetulnya justru mengandung gula dan itu sudah investasi yang tidak baik untuk anak kita. Karena oke. pusat-pusat otak itu akan terpengaruh dan dia akan terus senang itu gitu. Manis karena adiktif kan, manis. Adiktif gitu ya. Makanya angka diabetes buat anak-anak tinggi banget tuh. Yes. Dan diabetes adalah ibu segala penyakit. Contoh, penyakit gagal ginjal itu termasuk yang paling tinggi menyedot dana pemerintah. Kita share tuh, pajak kita tuh untuk mereka. Apa gara-garanya? Diabetes. Stroke, banyaknya diabetes juga. Jantung, banyaknya dari diabetes juga. Kalau ada diabetes, penyakit apapun akan lebih berat. Makanya disebut diabetes atau gula, disebut ibu dari semua ibu penyakit. Mantap. Dokter Tono, mantap sekali. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Iya. Dan mungkin di ujung obrolan saya mau tahu dengan campaign yang Anda jalankan ini, peduli nyeri haid, Iya. apa yang bisa saya bantu dan juga saya informasikan ke kawan-kawan semua. Meskipun tadi ada beberapa udah diselip-selipin ya. Ya. Tapi saya pengen bantu gerakan ini, apa yang bisa kami coba support gitu. Apa jadi? Apa akan ada event misalnya? Ya. Apa akan ada nanti gerakan untuk para suami? Ini nyasarnya ke suami untuk menjaga istri atau istrinya agar melek atau gimana dong? Jadi ada 3 yang saya selalu, kenapa saya masuk media sosial? Ada seorang dokter, Iya. ada seorang profesor katanya, kok main media sosial? Iya, Anda kan udah bikin penelitian, Anda profesor harusnya. Iya, saya memang profesor. Iya kan? Nah, kenapa saya main di media sosial? Karena ini perlu diluruskan dan kita jangan mencegah jangan sampai sakit. Kalau ada sakit jangan lebih berat. Caranya campaign. Peduli nyeri haid. Jangan ada raba benjolan di sini. Jadi tiap orang yang sudah 18 tahun sudah haid, tiap bulan selalu meraba payudara. Payudara wanita tuh harus apal. Karena itu kanker terbanyak pada wanita. Kalau ada yang berubah dari payudaranya, cek ke dokter. Kalau nyeri haid makin berat, cek ke dokter. Satu lagi, benjolan. Kalau Derry lihat di saya, ada benjolan yang sudah merasa benjolan tapi dibiarkan. Begitu miomnya segede kepala saya. Kan itu luar biasa, ada yang belum punya anak. Nah, sebetulnya kalau wanita waspada, semua keluarga waspada, saling waspada, itu. Nyeri haid itu mengurangi devisa keluarga yang paling besar. Karena pengobatannya seumur hidup. Kalau Anda, nih semua pemirsa baca nyeri haid, endometriosis, adenomiosis, itu kemarin sore, mudah-mudahan ditonton oleh yang kemarin datang, ada dari 9 provinsi datang hanya untuk nangis di depan saya karena dia tidak tahan nyeri haid. Kemungkinan harus diangkat rahim, padahal dia belum punya anak. Aduh. Bayangin coba. Minum-minuman itu ngaruh nggak dok? Wah, nggak ada lagi. Oleh karena itu kalau dia nyeri haid itu, pakai apa? Dokter tuh akan merencanakan Caranya? Nyeri haid itu, jadi endometriosis ada 2, nyeri haid dan mempengaruhi kesuburan. Itu harus di-maintain ketika di awal. Nah, ini di pasien saya banyak nih yang gadis-gadis udah nyeri haid, udah penyakit itu. Dok, saya mau operasi. Jangan dulu. Kamu kapan kawin? Kawin dulu baru kita benerin ini semua. Kapan nikah? Nikahnya bener. Bener. Sorry. Kan khawatir kan kita nggak tahu oknum-oknumnya kan. Kamu kapan kawin? Kemarin dok. Salahnya dok. Oh gitu, atau gitu. Iya. Kapan nikah? Karena dari situ adalah titik-titik yang kita harus amankan. Sampai dia kapan dia harus pakai obat dulu, terus kemudian ini baru operasi ketika akan nikah, dan jangan dibiarkan ketika kita tangani. Makanya kalau operasi kista pada wanita kita tanya dulu, kapan ini perencanaan kamu bagaimana ini bang. Kalau belum nikah saya panggil orang tuanya, saya edukasi. Itulah yang membuat kita lama engagement sama si pasien-pasien itu kan harus diedukasi. Itu catat buat para wanita ya. Ada 2 nih. Yang pertama, biasakan
mengecek payudara Anda semua itu dari sejak dini, dari Harus, umur 18 harus, tahun ya. harus ya. Tuh, harus sampai berkali-kali tuh dokter tuh. Lu harus apal ya posisi-posisinya. Termasuk suaminya kalau bisa harus hafal Nah, ya. jangan suaminya doang yang hafal gitu ya. Tapi 18 tahun kan, bisa aja nikah muda gitu ya. Iya. Suaminya doang yang hafal, lunya masa nggak hafal. Iya. Nah, yang kedua, jika sakit berlanjut hubungin Profesor Tono. Wah, keren. Prof, thank you banget. Terima kasih. Sudah hadir dan mampir. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pas lagi ke Bandung. Anda domisilinya di Bandung ya? Di Bandung. Ada mau disampaikan ke kawan-kawan saya terakhir? Cukup informasinya lebih lanjut mungkin di mana dok, di sosial media bisa langsung DM aja ya. Saya Dr. Tono dan saya main media sosial dan YouTube juga. Praktek gimana dok? Saya di Bandung di Limjati, tapi kalau bisa jangan datang ke saya gitu ya. Rumah sakit? Di rumah sakit. Di mana prakteknya, rumah sakit mana? Boleh dikasih tahu nggak? Di rumah sakit swasta di Bandung dan saya tidak mau promosi di sini. Oh, oke, paham. Di daerah mana? DM aja lah. Gini, yang datang ke aku itu udah katanya war ticket. War ticket? Oh, udah nggak dapet? Udah nggak dapet. Waduh. Kasihan banget. Saya juga sedang mencari formulasi bagaimana supaya orang datang itu dapat. Tapi tenaga saya kan udah maksimal nih. Saya kerja dari pagi sampai malam. Hanya konsentrasi ingin menolong dia yang dari mana-mana, dari luar provinsi. Boleh nih dicek nih admin. Di Instagram aku ada yang 3 bulan, ada yang ini nggak bisa. Apa di mana coba? Berarti tidak saatnya bisa. Anda udah di level terlalu banyak. bikin rumah sakit sendiri, enggak lah. sama udah di level bikin sekolah dong. Ya itu. Iyalah, saatnya dibagikan ilmunya. Kalau misalnya tadi dokter Prof udah sempat berpikir bahwa kayak ya aku udah ada war ticket, ya kan, udah nggak nampung, banyak pasien yang datang karena kan followers beliau Tapi juga. kan saya banyak timnya. Tim saya hebat-hebat. Buka klinik sendiri atau mungkin buka sekolah dong. Saatnya Ya. dibagikan. Udah level profesor kan udah harus punya sekolah. Apa sih ngomongnya kalau sekolah tuh kampus medik, apa sih namanya kalau gitu? Ya, Kampus kesehatan ya, apa sih? Kampus kesehatan apapun, saya justru ingin membagikan. Sekarang itu sedang membangun suatu edukasi melalui media. Jadi digital. Oh, ada di situ. Digital. Jadi industri di situ kita akan ini untuk kemaslahatan supaya kan kata Derry, sebaik-baiknya manusia harus manfaat untuk orang lain. Betul. Oke? Betul, Prof. Mantap. Seperti kasih solusi ini. Ya, saya nggak pilih narasumber, enggak salah pilih narasumber saya deh. Ada di sini terus ya tadi yang war apa di mana? Cek admin di link di bio ya dok ya? Bukan. Untuk Oh, saya belum kesana. belum ada ya. Nanti di DM aja kalau pengen tahu informasi lebih lanjut atau komen ya. Tadi dokter mau nunjukin apa? Tadi tampilan di sosial media tadi apa? Admin apa tadi? Tadi yang Anda bilang? Apa? Enggak ada. Apa? Saya sebetulnya belum untuk apa-apa, hanya untuk edukasi saja. Siap. Ini ya ke sana. Walaupun dari Instagram itu sudah notifikasi terus saya. Iya. Engagement saya 100 berapa? Tinggi ya pasti. 117% ya. Dahsyat. Followersnya banyak. Dan saya juga baca komen-komen ya. Ini saya yang pertama kalinya begitu dapat algoritma postingan Anda yang suami 8 tahun kalau nggak salah itu ya. Atau yang 10 tahun, lupa lah pokoknya. Yang suaminya nangis, ibunya malah senang, dapat juga tuh. Berkali-kali tuh saya bilang sama tim kreatif saya, Delvia, tolong undang beliau. Saya pengen. Prof, terima kasih banyak Prof. Peduli nyari height. Ya, Ya, terima kasih. Sama-sama. Nanti kita bertemu lagi insyaallah dalam kesempatan ya, Dok. Insyaallah. Semangat yuk, pejuang garis 2, semangat yuk. Semangat ya. Terima kasih, saya sangat tersanjung diundang sama Derry. Sama-sama, Dok. Di sini mudah-mudahan saya memberikan solusi untuk orang-orang yang garis 2. Ingat ya, istrinya semangat pejuang garis 2. Suaminya ya pilih sendiri lah. Yang 2 yang mananya? Nambah istri 2 atau gimana? Kita kasih solusi.